Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan. Kekuasaan tanpa hukum adalah kezoliman. Mohtar Kusuma Atmaja. Sebuah adagium yang jika kita kaitkan dengan tema Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini pemirsa, yaitu netralitas ASN dalam pemilu kada, kita akan melihat dan juga mendiskusikan sebenarnya instrumen hukum yang saat ini mengatur bahwa ASN atau aparatur sipil negara harus netral, tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Ini adalah sebuah formulasi yang tepat atau tidak, ataukah sudah menjadi formulasi yang ideal atau tidak dalam setiap kontestasi, khususnya pilkada yang akan sebentar lagi kita akan hadapi. Untuk itu pemirsa, kita akan mendiskusikan bersama dengan kedua narasumber kita, tentunya bersama saya Posusi Regar yang akan memandu Brendo TVRI Bengkulu kurang lebih selama 1 jam ke depan. Saya perkenalkan terlebih dahulu kedua narasumber kita pemirsa. Yang pertama ada akademisi dari Universitas Bengkulu, ada Pak Mas Agus Firmansyah. Assalamualaikum, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bang Poso. Siap untuk memberikan edukasi nih ya Bang ya, terkait Insya Allah. Tema kita, karena kita sebentar lagi ini akan menghadapi kontestasi pilkada ya. Pilkada nih. Iya. Siap. 28 November, 27 November. Iya. Sebentar lagi, saat lagi akan kita hadapi, tentunya riuh-riuhnya sudah mulai tercium Terlihat, sekarang. iya. Terlihat kandidat masing-masing sudah mulai menunjukkan ya apa ininya lah mulai tampil ke publik ini ya, Bang, ya. Tampil ke publik untuk agar masyarakat melihat dan memilih mereka. Tinggal ASN posisinya gimana gitu kan. Kita lihat dan kita diskusikan bersama nih. Ini aparatur negara ini dia memposisikan dirinya di mana? Kita akan obrolkan lebih lanjut nantinya. Yang kedua saya perkenalkan pemirsa, ada aktivis pemuda dari Bengkulu, tentunya ada Bang Faktur Rohman. Iya. Assalamualaikum Bang, apa kabarnya Bang? Waalaikumsalam, alhamdulillah ini baik. Semangat ya Bang ya? Semakin mendekati pilkada semakin panas kan. Ya, semakin baik untuk kita diskusikan. Iya, semakin mengerucut juga pembahasannya biasanya. Iya. Semakin panas dan ASN kan. semakin mengerucut. Oke, pertanyaan pertama saya ingin tanyakan dulu ke Bang Mas Agus selaku akademisi nih Bang. Saya ingin lihat pandangannya. Karena supaya jangan satu alur juga pembahasan dan diskusi kita ya Bang ya. Karena kan biasanya kalau pembahasan netralitas ASN ini ya ASN ini harus netralnya seperti apa praktiknya di lapangan ini kan terlalu biasa-biasa aja kalau diskusi gitu ya Bang ya. Saya ingin tanyakan kenapa ASN harus netral nih Bang dalam kontestasi? Bukankah berpolitik dan juga menggunakan hak politik itu adalah hak asasi warga negara nih Bang? Iya. Pertama kita bisa melihat itu dalam beberapa landasan. Pertama ada landasan historis bahwa sebelum hak suara itu dimiliki oleh masyarakat secara luas, kita harus melihat bagaimana era Soeharto yang otoriter. Nah, di era itu bahwasanya yang namanya pelaksana pemilu itu semuanya adalah pemerintah. Belum ada KPU, belum ada Bawaslu dan lain sebagainya sebagai satu lembaga ad hoc. Apa yang terjadi? Yang terjadi mau tidak mau selama 32 tahun Soeharto memimpin Indonesia, Golkar selalu menang karena Soeharto didukung oleh Partai Golkar dan dalam sistem pemilih pada saat itu belum pemilihan secara langsung. Jadi masyarakat masih memilih partai. Partai menentukan anggota dewan, anggota MPR, nanti anggota MPR lah yang kemudian bermusyawarah untuk mengangkat yang namanya presiden. Sehingga ketika di era Soeharto aparatur sipil negara itu memang bekerja untuk yang namanya rezim. Dalam hal ini partai Golkar pada saat itu. Dia belum partai tapi Golkar itu pertama ada landasan historis. Nah, pasca reformasi ini kan dirubah. Sistem yang tadinya otoriter, sistem pemilu kemudian lebih terbuka, demokratis. Lalu hak-hak suara masyarakat kemudian diberi jaminan, maka kemudian ada konsekuensi juga ketika azas
pemilu itu luber, langsung umum, bebas, dan rahasia, menyebabkan yang namanya ASN ini tidak lagi seperti dulu. Makanya hadir. Kalau dulu penyelenggara pemilu itu adalah Kemendagri, dulu Kemendagri yang menyelenggarakan pemilu, dan pemenangnya sudah pasti bisa diperkirakan. Nah, maka kemudian pasca reformasi ada lembaga ad hoc yang bernama KPU, Bawaslu, lalu kemudian undang-undang regulasi juga mengamanatkan agar ASN yang selama ini menjadi state aparatur yang digunakan oleh penguasa itu kemudian harus diposisikan netral. Oke, dia jadi perangkat yang Iya. siapapun yang berkuasa, roda organisasi negara ini harus tetap stabil gitu ya Bang? Harus tetap. Siapapun yang berkuasa, Iya. siapapun yang menang dalam kontestasi pemilihan. Ya. Saya ingin ke Bang Fatur Rahman nih, seperti Ya. apa pandangannya Bang? Karena kan ini amanah konstitusi sebenarnya. Kalau hak setiap warga negara untuk memilih, termasuk mungkin bagian dari di dalamnya adalah aparatur sipil negara yang merupakan bagian dari masyarakat sipil sebetulnya. Ya, menambahkan dari penyampaian tadi bahwa di era Soeharto tadi memang Iya. benar. Kemudian perbaikan bangsa ini terus melakukan perbaikan, adanya badan ad hoc, badan pengawas pemilu tentunya. Penyelenggara dan pengawas ya. Ya, dan ini kan sebagai ASN itu kan harus netral. Ketika tidak netral, tentu akan menyakiti hati rakyat. Masyarakat yang kemudian harusnya mendapatkan pelayanan publik, yang harusnya adil, ternyata harus berpihak ke salah satu. Artinya ini membuat kita semakin sama-sama harus dari dalam diri. Situasi buruk seperti apa yang akan terjadi jika ASN menggunakan hak pilihnya? Sekarang situasinya adalah ASN menggunakan hak pilih, sebatas itu saja. Implikasi buruk apa yang terjadi ketika ASN menyatakan sikap dukungannya misalkan, kemudian menggunakan perlengkapan negara untuk mendukung salah satu orang yang dipilihnya sebagai bagian daripada warga negara, disamakan dengan hak-hak warga negara lainnya di luar daripada ASN ini. Yes. Apa yang akan terjadi? Hal buruk apa yang akan terjadi, Bang? Emang? Sebenarnya hal buruk itu kan tidak akan terjadi jika mereka benar-benar mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi hal-hal yang buruk itu tidak ada. Kenapa? Karena barusan juga saya mengamati video dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri itu kan. Katanya ASN itu kan harus netral, tapi mereka katanya bisa untuk menghadiri kampanye. Tapi ini kan dalam konteks lapangan berbeda. Ini masyarakat awam saja memandang. Ketika mereka tidak ikut, artinya kemudian akan ada ketidakstabilan tadi kan. Ya tidak stabil. Harus misalnya si A menang, si A, kemudian ada tekanan dari eselon 1, mohon maaf, mungkin tekanan dari atasan, nanti akan dimutasi. Ini akan berimplikasi buruk yang akan terjadi proses pelayanan publik. Bayangkan kalau misalnya masyarakat umum mau ke pelayanan publik ke misalnya Dukcapil atau seperti apa misalnya. Mohon maaf saya sebutkan ini kan. Ketika masyarakat ini tidak mendukung salah satu calon yang harus tekanan dari atasan itu, maka pelayanan publik ini akan terhambat. Besok lagi karena apa? Tidak mendukung salah satu calon ini yang harus dipilih misalnya. Tapi bagaimana kalau dipisahkan, Bang, urusan pelayanan publik ya urusan pelayanan publik. Ini adalah urusan dukungan dan deklarasi dukungan nih sebagai seorang person, sebagai seorang individu nih, Bang. Ya. Nah, dia mendeklarasikan saja saya pilih si A, saya pilih si B dan lain sebagainya sebagai seorang warga negara yang kebetulan statusnya adalah sebagai seorang ASN. Salahnya di mana kalau seperti itu, Bang? Ya, salahnya itu kan ketika mereka itu deklarasi dengan menggunakan dana-dana negara. Jadi tidak adil dong bagi masyarakat yang biasa. Ini yang berdampak pada implikasi buruk pada sistem-sistem demokrasi yang kemudian dikotori oleh tidak netralitasnya itu. Padahal kan masuknya boleh itu hanya mempelajari saja untuk menentukan pilihan-pilihan, bukan deklarasi secara terang-terangan.
Nah, Oke. itu Untuk menjaga asas juga bahwa kita harus rahasia ya dari bagian daripada luber jurdil tadi ya Bang ya. Ya. Semakin menarik pembahasan kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.